Halo teman-teman, selamat datang di channel FT Media. Belakangan ini kita sering dengar kabar tentang Windows yang makin berat, makin banyak syarat, makin banyak iklan. Terutama Windows 10 yang sudah tidak ada supportnya nih, resmi dari Microsoft. Lalu Windows 11 yang ya seperti itulah. Dan di saat yang sama, Linux mulai naik daun lagi sebagai alternatif yang gratis, ringan, dan bebas. Nah, di video kali ini saya mau memulai seri install Linux di virtual machine. Cocok buat kalian yang penasaran mau pindah dari Windows ke Linux, atau takut install ulang di laptop atau PC utama, atau cuma mau coba-coba dulu dengan yang aman ya. Yang bikin seri ini agak beda dari kebanyakan yang lain ya. Udah banyak yang bahas juga tentang Linux untuk pengganti Windows. Tapi yang beda adalah banyak file ISO Linux yang sudah saya kumpulkan sejak tahun 2010 nih. Mulai dari distro yang masih eksis sampai sekarang, atau mungkin juga sudah tidak ada. Nah, di seri ini kita bakal install Linuxnya, proses instalasi, dari cek performa juga, tampilan, pengalaman pemakaian, bahas juga cocok atau enggak buat kalian nih. Tenang aja, videonya bakal dibuat santai dan ramah pemula, nggak perlu jago Linux ataupun jago coding ataupun harus pakai terminal ya. Jadi kita buat seminim mungkin. Nanti jelasin juga tools yang dipakai. Kita juga bakal preview distro yang bakal ganti-ganti tiap episodenya. Jadi kalian bisa request juga. Kalau tertarik dengan dunia Linux atau kepikiran buat ninggalin Windows, pastikan nonton dan subscribe. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, nanti muncul di video ya. Oke, sekarang kita tunggu booting. Ini termasuk Linux yang kalau bisa dibilang lebih untuk bootable di flash disk ya, nggak langsung untuk diinstal. Oh, ini ada pilih bahasa, kita Inggris saja. Terus keyboardnya US. Nah, seperti ini nih tampilan fasilitas. Nanti kita jadikan seri saja mungkin ya. Video ini, video seri coba-coba Linux kali ya. Kita lihat ini fasilitas ini cuman berapa mega nih ya tadi? 100 mega nih. Ini dulu saya paling suka karena dia ringan, lalu dia itu bisa dipakai untuk backup kalau misalnya Windows kita itu error. Biasanya kalau kita ada backup, dulu zaman-zamannya virus yang shortcut ya, dan lain-lain sebagainya, supaya kita bisa backup dengan tenang tanpa harus kena virus ke berbagai perangkat. Kita lihat dokumentasinya, ini sudah lama sekali. Oke, di fasilitas ini memang dia kebutuhannya cukup singkat ya. Ini kebetulan diet aja, file explorer, namanya Tux, bisa ditemukan desktopnya, ya dia cuma ada desktop, template dan lain-lain, ada media dan mount. Terus dia juga pakai virtual desktop 2 bawaannya, NVL Windows. Dia punya bawaan browser Midori. Apa ini masih jalan atau enggak ya? Kita coba ya, apakah dia bisa buka Google? Oh, masih bisa. Kita coba klik tes. Jadi peramban yang bagus. Browser ini sudah tidak jalan. Oke, kita ada text editor.
Ada sebuah kisah. Oke. Ya, standar text editor kayak Notepad, desktop dan lain-lain. Terus terminal tadi ekstern ya. Nah, coba kita apa ini, nggak ada sudo ya, ini SH berarti kita passwordnya itu root, password bawaan ya, dengan perintah shell yang SH yang biasa ya, agak sama saja. Oke, kita mau cari apa lagi? Oke, mungkin kita bisa cari lagi, kita lihat apakah ada fungsi lainnya. Lihat dulu fungsi lainnya ada apa aja. Di sini development ada Beaver kode editor. Oke, bagi kalian yang mau bikin kode, walaupun ini lebih mirip ini ya, lebih mirip Notepad. Apa ada sintaks? Oke. C, C++, HTML, JavaScript, PHP. Coba kita ke PHP. Oke. Oke, forget about alt text PHP. PHP apalagi nih? Di highlighting, Bash, Java 2, Python, JavaScript, HTML, C, C++. Kita lihat apakah dia bisa baca PHP. Iya, highlightingnya sepertinya tidak terlalu bagus. Oke. Ya, highlightingnya seperti ini aja ya, standar. Kita coba lagi apa lagi nih. Ini ada Beaver dialog example. Mungkin ini seperti apa ini, dialog example ya. Oke, ada GTK dialog example. Oke, button label. Sebetulnya ini sejenis contoh-contohan ya, Lua interpreter. Oke, ini interpreter untuk Lua. Oke. Nanti kita cari Lua. Oke, kita akan flash ini aja ya. Kita cek cepat aja. Burnbox manual, sistem doc ya, ini manualnya. Games, ternyata kita punya sudoku. Generate auto ya. Oke, lumayan bagus juga. Kita cek lagi, tadi ada lagi games, grafik, edit image, key color, mpen. Oh, ada edit image. Tadi rootnya. Oke, passwordnya root. Ini maaf ya, agak nge-lag nih kalau di saya. Oke, dia mencoba connecting ke Mirrorless, yang mana dia mencoba mendownload GIMP ya, GIMP. Oke, sepertinya mencoba download, berarti memang tidak bawaannya ya. Ada grab screenshot. Oke, dia langsung screenshot satu halaman. Oke, kita coba lagi. Internet kita punya chat, local port, Midori, web browser, SCP box, transmission BitTorrent, Twitter, microblogging. Oke. Ada LCM, Resundra, audio editor, sama watch video. Dan ini sepertinya juga perlu edit ya.
Oke, perlu diinstal juga nih watch video. Oke, yep, kita harus install ya. Jadi banyak, ini hanya shortcut aja untuk menginstal software-softwarenya ya. So, tadi Office ada Osmo Organizer, SQLite, SQL Engine, ada Wikipedia, ada program, apalagi nih, Zoho Document Viewer, oke, PDF, Word dokumen, oke, ini download juga. Office-nya mana nih yang nggak usah download? Ini oke, PDF Viewer, Zoho Document Viewer, oke. Oh, dia ke browser untuk membuka Zoho ya. Lalu ada lagi di preferences, oke, ini ada Shell, Xdefault, akun password. Ya, untuk ngecek password, new passwordnya minta misalnya FT Media 2 week, oke. Oke, dia dia menolak kalau passwordnya terlalu jelek ya, terlalu lemah. Oke, kita coba. Oke, Slitas installer. Oke, jadi kita bisa install Slitasnya ke dalam harddisk kalau bisa kita ingin ya. Kita load, dia akan masuk ke installation. Sepertinya belum perlu kita karena kita cuma pengen lihat untuk live CD-nya ini ya. Ada task manager, system information, mirip sekali seperti Windows. Ada juga task manager, oke. Dan sistem utilities, sistem tools sudah tidak ada lagi ya. Ada wireless network connection, oke, dia wifi box. Coba apakah dia minta install juga? Oke, hanya scanning saja. Oke. Sip. More device, manage server, hardware detection, Gparted. Oke. Kita bisa pakai ini untuk membuat hal-hal yang untuk ngedit partisi dan lain-lain sepertinya ya, tanpa harus install. Ada burn CD, ISO master, live text editor. Oke, text editor lagi ya. Tadi udah punya 2 tuh. Yang text editor, terus apalagi tadi untuk coding ya. Tadi itu development, ada Beaver code editor, text editor, LivePad text editor. Oke, ini yang di depan itu LivePad berarti oke 2 ya. Yang di depan ini ya sama. Oke, LivePad text editor, lalu ada Nano. Oke, ada Nano. Dia ngebuka Nano lewat menu. Cukup aneh sih ya, biasanya nggak masuk ke sini. Scientific calculator, oke, nice. Mungkin kalian yang pengen pakai kalkulator. Udah search file dan external terminal. Oke, itu saja mungkin. Ada run juga, mungkin bisa jalankan top. Oke, where is this? Nggak ada juga ya. Oke, ada bawaannya. Oke, itu mungkin nggak banyak yang bisa dijelajah mungkin di sini ya. Tapi lebih kepada ini bisa dipakai untuk recovery. Bisa komputer kalian kena virus, kita mau backup. Sangat cocok untuk pertolongan pertama untuk komputer kalian yang nggak bisa masuk Windows atau Linux yang udah terinstall. Itu mungkin yang bisa kita lihat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.